Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MS Arisa Purwo dengan NPM 06.2018.1.0707. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi tugas pemrograman framework.net dan untuk studi kasusnya yaitu perpustakaan. Ini ada tampilannya, setelah itu kita coba run. Masih berhasil pemberitahuan ketika sudah mengkonekkan ke database-nya. Untuk ini adalah form login, di mana untuk form login kita harus memasukkan username sama password. Untuk di sini kita untuk username dan passwordnya sudah kita set, yaitu untuk username dan passwordnya pastikan sudah terdaftar ya. Kalau tidak terdaftar maka tidak akan bisa melanjutkan ke form berikutnya. Konfigurasi. Lanjut ke form A. Ini adalah tampilan form berikutnya. Untuk menu buku tampilannya seperti ini. Pertama, ID buku. Untuk memasukkan data ke database atau tambah data, maka kita harus memasukkan ID buku. Untuk ID bukunya ini secara otomatis judul buku, pengarang, penerbit, sama kategori. Untuk tombolnya ada tambah, update, sama delete-nya. Nah, ini adalah beberapa tampilan data yang sudah dimasukkan. Ada 2 data. Kita coba tambahkan data, 1 data lagi. Judul bukunya kita namai, pengarangnya kita namai, penerbitnya untuk kategorinya kita pilih pendidikan, tambah. Nah, data berhasil ditambahkan, berarti data yang sudah kita inputkan tadi akan masuk ke database dan akan kita pilihkan di sini. Ini adalah tampilan input data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu judul bukunya, pengarang, penerbit, sama jenisnya. Setelah itu kita coba update datanya. Untuk update data kita coba ganti. Untuk judul bukunya jadi habis itu pengarangnya ganti, kategorinya kita ganti teknologi. Ini kan asalnya 3 karakter, Budi sama Simarjaya pendidikan. Kita ganti, kita update. Data berhasil diupdate. Untuk pemberitahuannya, jadi data yang tadi kita pilih akan diupdate sesuai dengan ini. Kita coba lihat. Nah, ini adalah setelah diupdate Java, Dino, Simarjaya, dan teknologi. Kita coba delete-nya. Untuk delete kita coba data yang kita masukkan tadi saja kita delete. Ini adalah tampilan perhatian di mana nanti akan muncul ketika kalian memencet tombol delete-nya. Jika no, kalian tidak menghapus datanya, dan yes akan menghapus datanya. Kita tekan yes untuk menghapus datanya. Data berhasil dihapus, soalnya pemberitaan dari delete datanya, yaitu datanya sudah dihapus. Nah, tadi data yang kita masukkan 3 tadi udah hilang, berarti data berhasil dihapus. Kita coba cari judul bukunya. Kita coba cari judul buku. Nah, kita coba cari judul buku. Nah, ini kan cari judul buku ini kan bakal
dari data ini nanti akan ditampilkan di sini. Jadi kita kalau mencari banyak buku seperti jargon, untuk tampilannya akan tertampil di sini. Ini adalah riwayat pencarian dari data buku yang ada di kolom. Kita lanjut untuk pinjamnya. Menu pinjam. Nah, ini adalah tampilan dari menu pinjam. Menu pinjam ada ini adalah jenis buku yang bisa dipinjam di perpustakaan, tabel data bukunya. Setelah itu kita masukkan, kita klik dulu. Nah, kita klik judul bukunya atau ID bukunya juga bisa. Kita coba pinjam yang jargon ya. Ini akan terisi otomatis untuk ID buku sama judulnya. Peminjamnya kita namai. Nah, kita set tanggal pinjamnya berapa. Kita tanggal 10 saja, bulan 6 2021. Habis itu kita klik pinjam untuk meminjam bukunya. Pinjam. Nah, operasi dipinjam, maka buku yang kalian pilih tadi sudah dipinjam dan sudah terinput. Habis itu kita coba untuk cari buku, untuk cari judul buku adalah untuk mencari data dari data buku sesuai dengan judul buku. Kita coba cari yang PBO. Nah, akan menampilkan buku yang berjudul PBO saja. Setelah itu kita coba yang satunya, cari. Nah, akan menampilkan buku sesuai inputan ini jargonnya. Nah, setelah ingin merefresh kembali atau mengembalikan tampilan awal di mana tidak ada fungsi cari ini, maka kita tekan refresh dan akan kembali ke tampilan awal di mana bukan tampilan yang ada dicari satu-satu, ini adalah tampilan semuanya awalnya. Nah, setelah itu kita coba ke menu kembali. Ini adalah data peminjam, yaitu ada dua ini. Ini tadi yang kita masukkan tadi dari pinjam. Nah, kita coba ingin mengembalikan bukunya. Kita tinggal klik datanya. Nah, akan untuk ID ini nama, habis itu buku, tanggal pinjamnya akan terisi otomatis. Kita tinggal menginputkan untuk tanggal kembalinya saja. Kita coba kembalinya, kita kembalikan tanggal 17. Kita cek denda. Lama pinjamnya 7 hari, dikarenakan 7 hari untuk dendanya berlaku ketika kita sudah meminjam lebih dari 14 hari buku tersebut, maka akan tampil denda. Nah, ini kan belum kena denda, RP-nya 0. Nah, kita klik kembalikan untuk mengembalikan buku yang kalian pinjam tadi. Kita bayar denda, karena kan tidak ada denda maka tidak usah bayar, kita tekan yes. Nah, kita coba yang satunya, kita coba kenakan denda. Di ini kan tanggal 17, kita langsung ke tanggal 30, jangan bulan berikutnya saja, tanggal 15 lah saya denda. Nah, ini adalah jumlah dendanya dikarenakan kalian sudah melebihi 14 hari, dan setelah 14 hari ke-15, 16 maka akan diakumulasikan itunya dendanya. Jadi ini adalah total denda yang harus kalian bayar ketika kalian meminjam sampai 38 hari. Nah, kita kembalikan
Kita coba yang cari dulu aja. Untuk carinya nanti bakal tampil sesuai ini tadi. Jadi seumpama kita inputkan Bayu, maka akan tampil Bayu saja. Oh salah. Nah, akan tampil Bayu saja sesuai dengan nama peminjamnya. Untuk mengembalikan data seperti awal, kita juga bisa mengklik refresh. Nah, kita ini kan tadi nyoba yang denda, kita tekan kembalikan untuk memvalidasi datanya, kembalikan. Nah, di situ setelah apakah sudah bayar denda, ketika sudah membayar denda kalian bisa tekan yes. Nah, buku yang kalian pinjam sudah dikembalikan. Kita menuju ke menu view. Menu view ini adalah menampilkan semua data-data peminjam buku di perpustakaan yang sudah dikembalikan maupun yang belum dikembalikan. Ini adalah tampilannya seperti ini. Tadi kan ada Ilham, ada Dodit sama Bayu kan, ini sudah tampil di sini. Jadi tadi nggak kena denda sama yang kena denda. Nah, setelah itu ada menu logout. Dimana untuk menu logout ini nantinya bakal kita akan kembali ke tampilan awal dari form loginnya. Kita tekan logout. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mau mencet logout. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Puji Febrian, NPM 07003. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dari aplikasi perpustakaan. Di aplikasi perpustakaan ini terdapat 4 tabel, yakni ada tabel login, kembali, tabel peminjam, dan tabel buku. Di tabel peminjam ini memiliki relasi many to many dengan tabel buku. Di tabel peminjam terdapat beberapa kolom seperti ID peminjam yang merupakan primary key-nya dari tabel peminjam. Terus ada nama peminjam yang tipenya varchar, dan juga ada tanggal peminjam, dan buku ID yang merupakan origin key antara tabel peminjam dengan tabel buku. Dan di tabel buku terdapat beberapa kolom juga. Yang pertama ada ID buku yang merupakan primary key dari tabel buku. Habis itu ada judul buku, pengarang, penerbit, dan jenis. Terus di tabel login terdapat beberapa kolom, yakni ada ID user yang nanti jadi primary key-nya tabel login, terus ada username sama password. Dan untuk kembali ini ada beberapa kolom juga, ada ID kembali yang nanti jadi primary key-nya tabel kembali, habis itu tanggal kembali, lama pinjam, denda, pinjam ID, nama peminjam, sama buku. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Sabdani, NPM 06/2018 Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Nah, untuk yang pertama yaitu di login. Untuk programnya login seperti ini. Jadi yang pertama kita membuat koneksi terlebih dahulu, yaitu kita membutuhkan source code seperti ini. Lalu kita membuat fungsi connect, lalu dikonekkan dengan
server dan database-nya. Nah, nanti misalnya kalau database sama programnya sudah connect, maka akan muncul pesan koneksi berhasil. Lalu di menu login ini untuk fungsinya kita hanya men-select username sama password di database sesuai dengan username yang kita inputkan dan password yang kita inputkan. Lalu kita menggunakan perintah execute reader ini digunakan untuk membaca suatu datanya. Nah, habis dibaca, lalu kita if jika datanya ada, maka akan ke form main, yaitu form kedua ini. Nah, semisal jika datanya tidak ada, maka akan muncul username dan password salah. Lalu untuk form kedua ini ada tambah ini di tab buku tambah. Nah, untuk source code-nya seperti ini. Jadi untuk menginputkannya, untuk menambahkan datanya, kita menggunakan perintah insert into. Lalu kita isikan sesuai yang kita inputkan tadi seperti ini. Lalu untuk perintah untuk mengexecute-nya yaitu dengan cmd.execute non-query ini. Nah, semisal datanya berhasil ditambah, maka akan muncul pesan data berhasil ditambah. Lalu untuk fungsi tampil buku ini untuk menampilkan kembali atau untuk merefresh tabelnya seperti ini. Nah, untuk merefresh tabelnya yaitu select from buku. Jadi ditampilkan lagi data-datanya di tabel data grid view ini. Nah, lalu untuk update. Nah, untuk update untuk source code-nya seperti ini, yaitu dengan menggunakan update nama tabelnya yaitu buku, set judul buku, lalu di set sesuai yang kita inputkan. Lalu untuk perintahnya sama saja dengan insert, yaitu menggunakan execute non-query. Nah, semisal datanya jika sudah diupdate, maka akan muncul pesan data berhasil diupdate. Lalu kita refresh kembali tabelnya, yaitu dengan perintah tampil buku. Lalu untuk perintah delete, nah untuk perintah delete ini untuk source code-nya pertama-tama kita tanyakan dulu apakah Anda yakin ingin menghapus. Misal iya, maka akan masuk ke perintah ini yaitu delete from buku. Nah, delete-nya ini nanti sesuai dengan inputan textbook ke-1, yaitu sesuai dengan ID ini textbook 1. Jadi nanti datanya akan kehapus. Nah, lalu untuk mengexecute perintahnya sama dengan update dan insert, yaitu dengan execute non-query. Nah, semisal perintahnya sudah dijalankan, maka akan muncul data berhasil dihapus. Lalu untuk merefresh tabelnya kita menggunakan fungsi tampil buku lagi. Jadi di setiap insert, update, dan delete kita perlu fungsi tampil buku ini untuk merefresh tabelnya. Lalu untuk fungsi
cari. Nah, untuk fungsi cari ini kita menggunakan perintah select bintang from buku where judul buku sesuai inputan. Jadi program ini akan mencari sesuai judul buku sesuai dengan inputan judul buku ini. Nah, nanti akan di-set di objek tabel. Lalu objek tabel ini akan di-set di list item. Di list item ini. Itu. Lalu untuk pack pinjam. Nah, untuk pinjam ini untuk button cari sama saja seperti logikanya sama saja seperti cari yang tadi, yaitu select bintang from buku where judul buku textbook 5. Nah, lalu di set di data grid view, yaitu tabel di atas ini. Nah, untuk searchnya sudah selesai. Lalu untuk pinjam, nah untuk fungsi pinjam ini sama saja dengan insert buku tadi, perintah buku tadi, yaitu dengan insert into dengan menggunakan perintah query, yaitu query insert into, lalu diisi sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Lalu perintah tadi di-execute dengan perintah cmd.execute non-query. Lalu akan muncul pesan buku dipinjam. Nah, untuk button refresh ini, untuk merefresh tabelnya, misal kita mencari datanya, kan itu tampil hanya satu data aja ya. Nah, untuk refresh atau mengembalikan atau memunculkan semua lagi datanya, maka menggunakan perintah tampil buku ini, yaitu dengan select from buku, lalu di set di data grid view atau di tabel tadi. Jadi nanti datanya akan tampil. Maka dari itu untuk refresh perintahnya simple aja, yaitu dengan memanggil fungsi tampil buku ini aja. Nah, untuk tab pinjam sudah beres. Lalu untuk tab kembali, nah untuk tab kembali ini untuk logika refresh sama saja seperti logika refresh yang ada di pinjam, yaitu menggunakan fungsi atau perintah seperti ini. Nah, dikarenakan di database-nya kan peminjam sama bukunya itu kan saling berrelasi. Nah, untuk menampilkan data yang berrelasi seperti ini, jadi menggunakan logika join supaya nanti tabel buku sama tabel pinjam bisa keluar datanya semuanya sesuai yang user inginkan, seperti itu. Jadi untuk refresh ini hanya memanggil fungsinya ini saja sama seperti pinjam tadi. Lalu untuk cari logikanya sama seperti pinjam tadi, cari yang lain, dan saja di selectnya ini kita sesuaikan dengan tabelnya. Nah, soalnya kan kami untuk tabel pinjam sama tabel bukunya kan berrelasi, maka gunakan logika join ini, lalu di set di data grid view. Nah, untuk cek denda ini, untuk logikanya yaitu kita mengambil tanggal dari textbook 15, yaitu textbook
ini 15. Kita ambil, kita set, lalu kita ambil jaraknya dengan jarak tanggal kembali, nah supaya nanti bisa terhitung lama pinjamnya. Nah untuk menghitung lama pinjamnya itu ada di fungsi, nah semisal lama pinjamnya lebih dari 14, maka akan terkena denda lah. Nah untuk menghitung fungsi lama pinjamnya sama dendanya ada di fungsi perhitungan ini. Nah di sini untuk fungsinya seperti ini. Jadi denda, kita mengset dendanya 20.000. Nah lalu untuk fungsi kembalikan ini sama saja seperti fungsi insert yang lain, hanya saja ini ada tambahan query lagi, yaitu mendelete peminjam. Jadi semisal bukunya sudah dikembalikan kan, peminjamnya kan jadi sudah tidak ada tanggungan kan. Jadi di tabel peminjam itu peminjamnya sudah hilang. Jadi untuk menghilangkan dengan menggunakan logika delete ini. Lalu untuk merefresh tabel yang ada di atas tadi menggunakan perintah tabel pinjam, dan untuk mengset data yang dikembalikan itu yaitu dengan ketika tabel kembali. Itu tabel kembali itu seperti ini. Nah seperti menampilkan data secara biasa, yaitu select bintang from kembali, maka nanti datanya akan tertampil di grid view 4 ini. Nah untuk fungsi logout ini kita tinggal mengetikkan form 1.show, yaitu kita tinggal menuju ke form 1 aja, lalu untuk form 2 ini kita hide atau kita hilangkan, seperti itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.